Assalamualaikum Sobat Filingen. Pernah nggak sih kalian kepikiran kenapa konten tentang Gen Z, Gen Y, dan Baby Boomers muncul terus di feed kita? Seolah-olah tiap generasi punya label dan konfliknya sendiri. Daripada penasaran, kita simak aja yuk diskusi bareng Kak Noval, Au, Siti, dan Kikos. Kita pindah ke room sebelah. Assalamualaikum Kak Noval. Waalaikumsalam, Au, Siti, Kikos. Alhamdulillah hari ini kita full tim ya. Alhamdulillah tentu saja full tim Kak. Aku sebagai Gen Z penasaran banget Kak. Emang bener ya Gen Z itu nyolot sementara Gen Y atau Baby Boomer itu kolot? Iya Kak, aku juga penasaran. Kita suka dibilang ekspresif, tapi generasi sebelumnya dibilang kaku. Itu bener nggak? Dan ini nih yang paling sering lewat di feedku. Nah, katanya antar generasi itu sulit bekerja sama, sulit nyambung karena beda karakter, begitu katanya. Apa iya begitu? Saya mau tanya balik ini untuk Au, Siti, dan Kikos ya. Pertama, dapat ide tentang perbedaan antar generasi itu dari mana sih? Kalau saya sih dari TikTok Kak. Banyak banget konten yang bilang Gen Z begini terus Gen Y begitu Kak. Di Instagram juga Kak, Reels bertebaran soal konflik antara orang tua sama anak. Di X juga Kak, itu nih yang sering jadi bahan debat. Kadang lucu, tapi kadang juga bikin kesal. Nah, Sebelum kita bahas benar atau tidaknya, kita perlu pahami dulu nih, kenapa konten tentang perbedaan generasi ini muncul terus di hadapan kita semua ya. Kok bisa topik yang sama itu muncul berkali-kali sampai kita itu merasa itu adalah benar atau wajar? Iya sih, kayak otomatis nongol gitu loh Kak Bo. Padahal aku tuh udah cari Kak. Ya kayak gitu kan. Dan di sini itu, disitulah ada peran yang namanya algoritma. Banyak orang mengira algoritma itu seperti makhluk yang bisa memutuskan sesuatu. Seolah-olah dia bilang begini nih, hari ini aku mau bikin Gen Z jadi rebel, Gen Z jadi kolot. Hari ini aku mau bikin Gen Z jadi pemberontak atau rebel. Kemudian hari ini aku mau bikin Gen Y menjadi kolot. Tapi kenyataannya sebenarnya nggak begitu. Jadi algoritma itu sebenarnya dia itu kan mesin pembelajar. Mesin pembelajar berarti kan dia itu belajar terus gitu kan. Dia itu cuma belajar kerjaannya. Kelebihannya dia tidak pikun gitu aja. Dia itu membaca perilaku digital kita. Nah, apa perilaku digital kita? Nonton, nge-like, nge-share, komen, terus yang membuat kita itu bertahan untuk nonton tayangan atau reels atau meme. Jadi kalau aku nonton satu video tentang toxic parents, nanti bakal muncul lagi. Iya betul, karena algoritma itu membaca tindakannya Siti tadi atau aktivitas Siti yang nonton video tentang toxic parent itu tadi, itu dianggap sebagai minat atau kecenderungan. Nah, dari jutaan konten yang ada, Siti kan milih konten tersebut kan ya. Algoritma itu akan melakukan kurasi pada beberapa konten yang paling mungkin yang membuat kita itu bertahan, scroll terus, interaksi terus. Nah, salah satunya itu adalah dia membaca bahwa Siti tertarik pada konten dengan stereotip antar generasi. Kenapa? Karena sifatnya emosional, lucu, kadang bikin marah, dan kadang-kadang kita itu kayak merasa relate. jadi bukan karena konten itu benar Dika, tapi karena kita dianggap suka, begitu? Iya betul. Jadi bukan karena dia sakti, dia tahu apa yang kita inginkan, bukan. Nah, disinilah jebakannya. Ketika kita itu sering berinteraksi, algoritma itu akan semakin memastikan data yang dia kumpulkan itu valid. Jadi dia semakin yakin kalau itu yang kita sukai. Maka algoritma ini akan terus mengirim konten yang sejenis. Lalu dari yang dikirim tadi gitu ya, kita kan akan semakin merasa bahwa dunia dan isinya itu berbicara tentang konten tersebut. Nah, ketika kita itu scroll terus, kemudian kita menemukan konten orang lain atau komentar orang lain, kita itu merasa bahwa oh ternyata bener ya, oh ternyata ini masalah umum, oh ternyata orang-orang juga merasakan hal yang sama. Nah, padahal itu adalah hasil kurasi dari mesin. Algoritma itu lebih tepatnya adalah menguatkan emosi terhadap apa konten tersebut ya, dan kemudian mengarahkan kita pada konten-konten yang sama. Pengalaman yang kita alami
kemudian perasaan yang kemudian kita rasakan, terus kemudian pemikiran yang ada di kepala kita, bahkan obrolan orang lain yang kita dengar, semua data itu akan diproses oleh algoritma. Nah, hasil akhirnya semua yang kita lihat di layar itu akan diarahkan algoritma menjadi semakin kita rasakan. Jadi makin kuat, kayak tadi ya, City Toxic parent gitu. Nah, di situ akan terus ditunjukkan nih anak-anak apa konten-konten lain yang merasa didolimi orang tua, atau kemudian orang tua juga yang menjelek-jelekkan anaknya. Nah, akibatnya ini semakin kita percaya, dan situasi ini akan membuat kita itu semakin sulit meninggalkan keyakinan tersebut bahwa memang ortu itu toksik atau anak-anak itu toksik bagi orang tua, gosip itu, padahal nggak juga. Nah, algoritma ini hanya menyeret kita ke arah yang sudah kita rasakan atau alami sejak awal. Jadi sebenarnya kita sudah punya pengalaman itu di dunia nyata, kemudian kita melihat di dunia maya dan kita berhenti atau nge-like atau nge-share atau komen, atau kita berhenti sejenak, itu dianggap oleh algoritma sebagai minat kita, sehingga informasi atau fakta ya yang tampil di layar kita itu adalah dunia yang sudah disaring sesuai dengan preferensi kita. Namun sebenarnya pada faktanya ya, itu bukan representasi masyarakat yang sesungguhnya. Karena dia itu bukan representasi masyarakat yang sesungguhnya, ini yang menjadikan apa yang disebut sebagai echo chamber dan bubble filtering. Kita itu kayak dilingkari gitu, hanya melihat apa yang mirip dengan preferensi kita atau pandangan kita itu tadi. Jadi memang kita nggak akan ditawari hal-hal di luar dari itu. Nah, ini sebenarnya menciptakan legitimasi palsu karena sering muncul di feed kita. Nah, kita pikir itu valid sehingga dia diterima banyak orang, dan itu kan sudah diverifikasi. Padahal kenyataannya itu hanya tampak membesar di ruang digital kita saja. Tapi kenapa topik ini bisa begitu besar, Dika? Kenapa bukan topik lain? Ini karena apa? Karena sebenarnya kalau kita lihat itu ada kepentingan ideologis di baliknya. Hari ini dunia ini kan dikuasai oleh ideologi kapitalisme. Nah, dia punya tujuan untuk melakukan sekularisasi kepada masyarakat. Kapitalisme sebagai ideologi yang sedang eksis, dan negara kampiumnya itu adalah Amerika Serikat, berusaha sekuat tenaga mempertahankan hegemoninya. Nah, Amerika Serikat itu akan menghilangkan segala kemungkinan adanya gerakan yang melawan kapitalisme. Dan kita lihat ya, hari ini satu-satunya musuh utama kapitalisme itu ya Islam. Maka, untuk mempertahankan dominasinya, kapitalisme itu harus menghalangi ancaman tersebut, bangkitnya ideologi Islam. Bagaimana kekuatan sejati umat Islam itu terletak pada persatuan yang tidak mengenal batas geografis, borderless gitu, tidak mengenal ras, tidak mengenal usia. Jadi spektrum usianya itu luas banget. Dan ini ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Muslim, yang artinya perumpamaan kaum mukminin dalam hal saling mencintai, mengasihi dan menyayangi itu bagian satu tubuh. Apabila salah satu anggota tubuhnya sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan sakit dengan tidak bisa tidur dan demam. Nah, bagi kapitalisme, persatuan umat Islam itu adalah ancaman, dan itu ancaman yang sangat besar, dan ancaman ini harus segera dihancurkan. Maka kemudian kapitalisme dengan Amerikanya tadi itu membuat strategi, dan strategi yang digunakan itu adalah menciptakan generation gap dengan menciptakan label-label tiap generasi dan menonjolkan perbedaannya agar merasa saling jauh dan semakin individualis. Jadi mereka itu akhirnya merasa bahwa mereka tidak bisa disatukan dengan apapun karena mereka beda antara satu generasi dengan generasi yang lain. Semakin kita merasa berbeda, semakin generasi itu merasa berbeda satu dengan yang lainnya, maka semakin mudah dipecah. Kan begitu prinsipnya mereka ya. Nah, semakin kita dipecah, semakin kita akan sulit bersatu menghadapi ideologi rusak ini tadi. Berarti sebenarnya generation gap itu bukan fenomena alamiah, Kak? Enggak, dia itu rekayasa. Iya, berarti ya, dan media sosial itu malah mempercepat rekayasa itu ya, Kak ya? Nah, itu akibatnya besar sekali, Au. Ketika generasi itu saling menjauh, generasi muda itu kan bisa menjadi kehilangan arah dan tujuan. Dan ketika diingatkan oleh generasi yang lebih tua, mereka merasa bahwa nggak level, kaku. Nah, sudah berhasil berarti kan? Iya, Kak, Gen Z itu jadi merasa asing sama Gen Y atau baby boomers, kayak nggak selevel gitu loh, Kak. Sampai transfer pemikiran Islam yang mendalam dan pengalaman perjuangan dari generasi yang lebih senior itu ya tidak berlangsung ya, Kak ya, terputus gitu kan, Kak? Iya.
Jadi yang disebut sebagai pelanjut risalah Islam ini terputus gitu loh. Karena generasi yang muda ini menolak didakwahi dan melanjutkan amal dakwah tadi. Karena sebenarnya kan itu warisan gitu loh. Yang dikatakan sebagai pelanjut risalah Nabi ini kan berarti kan dia diwarisi untuk menyebarkan Islam ke generasi-generasi berikutnya. Pada akhirnya antar generasi ini tidak lagi saling memperkuat dalam perjuangan untuk menegakkan syariat Islam. Karena terputus tadi, generasi tua berusaha mendakwahi yang muda agar yang muda itu melanjutkan risalah Islam dan terus berdakwah. Yang muda merasa bahwa enggak, itu bukan dunia saya. Dunia saya itu adalah dunia senang-senang, FOMO, gitu-gitu kan. Maka sebenarnya perjuangan Islam itu seharusnya antar generasi, harusnya bisa dilebur. Oh, jadi ini bukan sekedar soal stereotip Dika, tapi soal masa depan umat. Ah iya, bener banget itu. Sampai gara-gara generation gap ini Kak, Gen Z itu fokus pada isu-isu kayak personal, apa ya Kak ya, kayak self love gitu Kak. Itu kan produknya sekularisme, kapitalisme ya Kak ya. Nah masalahnya Kak, kalau udah ngomongin soal isu politik umat kayak khilafah Palestina, kosong Kak. Akhirnya generasi muda terjerumus pada gaya hidup konsumtif dan hedonis. Perilaku itu semakin diperkuat oleh konten yang kita konsumsi. Kita dibuat menjadi lemah dan enggan berjuang. Kalaupun berjuang aktivitas politik pemuda diarahkan jadi pragmatis, bukan ideologis. Pemuda jadi vokal tapi tanpa landasan ideologi Islam. Kapitalisme itu benar-benar menilai pragmatisme ini penting dipertahankan demi eksistensi ideologinya deh. Tapi sebenarnya dalam Islam itu gimana Kak cara memandang generasi Kak? Nah, kalau di dalam Islam sendiri itu nggak pernah ada pengelompokan Siti. Jadi nggak ada pengelompokan antar generasi ya. Itu ada di dalam surat Al-Anbiya 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya umat kalian ini adalah umat yang satu dan aku adalah Tuhan kalian, maka sembahlah aku. Oh, ayat ini berarti menjelaskan bahwa semua manusia dari baby boomers hingga Gen Z, Termasuk Gen Alpha Siti. oh termasuk Gen Alpha, itu memiliki pencipta dan pengatur yang sama, yaitu Allah, dan tujuan yang sama, yaitu beribadah kepadanya. Nah, berarti semua manusia itu diciptakan sama kan ya. Nah, disitulah kemudian kita harus tahu ya, kalau Allah itu pada saat menciptakan manusia, itu Allah itu juga memberikan potensi kehidupan berupa naluri dan kebutuhan jasmani, dan itu diberikan kepada siapapun yang diciptakan oleh Allah, kapanpun dan dimanapun dia hidup. Nah, tambahannya adalah Allah itu memberikan aturan sebagai pengatur tadi atau al-mudabbir tadi ya, memberikan aturan berupa Al-Quran yang dia tidak pernah expired, tidak pernah kadaluarsa. Bahkan Al-Quran itu kan mukjizat ya sampai akhir zaman. Artinya apa? Al-Quran itu bisa menjawab semua tantangan zaman. Artinya pertanyaan apapun itu pasti akan bisa dijawab oleh Al-Quran. Islam itu memandang generasi sebagai satu rangkaian, jadi tidak boleh dipisahkan di antara mereka. Generasi-generasi itu harus menyatu, harus ada estafet gitu ya. Karena mereka adalah umat yang satu, maka kita kan harus terikat pada syariat yang satu, tanpa boleh dibeda-bedakan oleh tren generation gap. Jadi seolah-olah di usia di generasi A, B, C itu bisa berbeda-beda. Tidak begitu, tapi semuanya sama. Kenapa? Karena aturannya sama, kewajiban-kewajibannya sama, kewajiban untuk melanjutkan risalah itu juga sama. Nah, persatuan dan kesinambungan ini juga sudah pernah dicontohkan oleh Rasul di dalam kutelanya beliau, yakni Hizbur Rasul. Ah, iya juga ya. Dalam kutlah Rasulullah tidak ada sekat usia. Ada remaja seperti Ali dan Usama, ada yang matang seperti Abu Bakar, ada yang lebih tua seperti Hamzah. Semuanya diberdayakan sesuai kapasitas. Tidak ada istilah kamu generasi beda, jadi tidak bisa bergabung. Nah, ini kan teman-teman sudah tahu ya bagaimana contoh nyata dari kutelahnya Rasulullah. Kutlah itu jamaah Islam ideologis ya. Ini bukti nyata bahwa
pembagian generasi berdasarkan usia yang hari ini dipromosikan kapitalisme dalam bentuk generation gap itu sama sekali tidak ada dalam Islam. Mereka semua itu bersatu, maksudnya semua generasi yang masuk di dalam pembinaannya jamaah ideologisnya Rasulullah ini tadi itu bisa menyatu dalam ketaatan total kepada Islam. Padahal di situ ada Ali bin Abi Thalib yang masih usia 8 tahun, kemudian ada Zaid bin Harithah yang juga usianya 8 tahun, kemudian kita bisa lihat Arqam bin Abi Arqam itu usianya masih 13 tahun. Dan ada yang tua-tua ya, di atas 30 tahun. Kita bisa mengenal ada Abu Bakar As-Siddiq. Itu juga sebenarnya kan kalau kita bisa sama, nyatu gitu loh. Di dalam pembinaan itu tadi dan melaksanakan kewajibannya sama. Pemikiran mereka sama, pemahamannya sama. Kemudian aktivitas yang mereka kerjakan sama. Dakwah, mendakwahkan Islam ke masyarakat Mekah. Jadi perbedaan kapasitas itu nanti kaitannya dengan seberapa besar amanah dan amanah apa yang akan dibebankan kepada individu-individu yang berbeda secara kapasitas ini tadi, tetapi secara umum sama. Jadi, kalau kita mau keluar dari generation gap, kita harus ngapain, Kak? Yang pertama adalah kita tidak perlu memperkuat opini ada perbedaan antar generasi. Jadi justru yang harus kita lakukan itu adalah menyatukan atau membuktikan bahwa kita sebagai Gen Z dan Gen Y itu sebenarnya sama-sama punya kemampuan untuk menjadi pembela Islam, dan kita bisa mengemban dakwah Islam atau melanjutkan risalah Islam ke seluruh dunia. Tapi kuncinya tadi berada dalam sebuah pembinaan kelompok jamaah Islam ideologis gitu ya. Nah, pembinaan intensif itu hanya bisa dilakukan oleh kutlah atau jamaah Islam ideologis seperti kutlahnya Rasul. Siap Kak, mengikuti pembinaan Islam ideologis bersama dengan kutlah gitu ya Kak ya. Iya. Jamaah dakwah Islam ideologis. Persis kayak punya Rasulullah dulu Kak. Coba kenapa sih dia harus bergabung? Supaya identitas kita bukan lagi Gen Z atau Gen Y, tapi Muslim yang sadar tugas perjuangannya, yakni berjuang melanjutkan kembali kehidupan Islam seperti yang pernah dibangun oleh Rasul di Madinah. Jadi ini semua tentang kita semua yang harus satu barisan. Siap Kak, jazakillah khair Kak Noval. Wa iyyakunna khair. Wah, ternyata begitu ya. Kita semua, baik dari generasi Z, Y, ataupun baby boomers, bahkan alpha, harus bersatu bersama kelompok dakwah Islam ideologis untuk memperjuangkan kembali kehidupan Islam kafah dalam naungan khilafah. Yuk kita share video ini. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.